Zaman sekarang udah nggak zaman kirim-kirim dokumen dalam bentuk kertas. Semuanya udah digital, pakai dokumen PDF, termasuk formulir. Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat formulir dalam bentuk PDF. Dan formulirnya itu interaktif, artinya kita atau penerimanya bisa langsung isi formulir sesuai yang diminta. Mantep ya? Ini bisa membantu pekerjaan kalian jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih aman. Seperti biasa, ngopi dulu. Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel Tech Coffee bersama saya, Fahmi Hidayat. Untuk membuat formulir PDF yang bisa langsung diisi dengan rapi, kita perlu aplikasi editor PDF yang bagus. Di video ini saya akan menggunakan aplikasi bernama PDF Element. Alasannya karena aplikasinya mudah digunakan dan juga punya banyak fitur untuk mempermudah pekerjaan kita setiap berurusan dengan dokumen PDF. Pertama-tama download dulu aplikasi PDF Elementnya. Link download ada di deskripsi dan di pin komen ya. Tinggal ditekan, nanti akan terbuka situs resminya seperti ini. Nah, untuk mendownload tekan aja di sini ya, free download. Nah, dia akan langsung terdownload ya. Kalian bisa langsung klik di sini atau bisa dicek ya di folder download ya di sini nih. Nah, ini PDF Element Pro Setup. Klik 2 kali lalu install seperti biasa ya. Kalau udah selesai install, tekan Start Now. Nah, ini dia tampilan aplikasi PDF Element. Nah, untuk membuat formulir itu ada 2 cara. Kalian tinggal pilih sesuai kenyamanan kalian aja ya. Yang pertama bisa langsung buat dengan menggunakan aplikasi PDF Element ini. Dari awal, dari kosong sampai selesai formulirnya itu bisa dari sini. Atau kalian juga bisa di awal itu menggunakan Microsoft Word untuk membuat struktur dasarnya gitu ya. Karena kan mungkin kalian akan lebih nyaman untuk mengetik dan mengatur posisi teks itu menggunakan Microsoft Word ya. Atau bisa juga dengan Excel ya, kalau kalian mau buat formulir yang pakai tabel-tabel, mungkin lebih nyaman membuatnya itu di Excel. Lalu setelah jadi, baru gunakan aplikasi PDF Element untuk membuat formulirnya itu bisa interaktif. Jadi bisa langsung diisi oleh penerimanya gitu. Kalau saya sih lebih nyaman di awal itu menggunakan Microsoft Word dulu ya untuk membuat struktur dasarnya. Kayak ini nih. Ini saya buat yang simple aja ya, cuma untuk contoh. Nah, jadi ini kan formnya itu dibuat cuma biasa aja ya. Jadi nanti di saat saya ekspor atau save ke dalam bentuk PDF, kayak gini nih. Nah, ini kan udah jadi PDF ya. Nah, ini penerimanya itu nggak bisa langsung isi gitu. Misalnya kayak ini nih, dia harus tambahin teks sendiri gitu ya. Gitu, dia harus atur sendiri posisi kotaknya kayak begini nih kan. Jadi nggak praktis gitu. Karena kalau formulir PDF yang bagus, yang interaktif itu, nah ini nih, tempat untuk mengisi jawaban atau mengisi hal yang diminta dalam formulirnya itu udah langsung ada tuh. Ya. Nih kayak ini jenis kelamin tinggal dipilih gitu. Ini juga nih bisa langsung dipilih tuh. Nah, bagus kan? Begini formulir PDF yang bagus. Nah, jadi untuk membuat formulir yang sebagus ini kita harus menggunakan aplikasi seperti PDF Element ya. Jadi ayo kita belajar caranya. Nah, saya mau menggunakan ini aja supaya menghemat waktu ya. Nah, jadi untuk menggunakan ini kita tinggal buka PDF Element ya. Lalu kita ke sini open. Oh ya, yang ini kalian rubah dulu ke all file ya. Nah, lalu cari tuh formulir dalam bentuk dokumen Word ya. Nah, ini yang punya saya. Nanti aplikasi PDF Element akan langsung merubahnya jadi PDF dulu. Nah, ini ya. Lalu nanti untuk membuat tempat jawabannya ya. Kita ke sini nih, ke form. Lalu kita pilih yang ini nih. Text field. Lalu tandai deh tempat untuk jawabannya ya. Misalnya segini. Nah, lalu tempat tanggal lahir kita mau buat 2 aja ya. Jadi untuk tempatnya, lalu untuk tanggal lahirnya. Kalau umur 1 kotak aja. Nah, lalu kita klik 2 kali ya di kotak ini untuk mengatur pengaturannya ya, agar sesuai yang kita mau. Kayak ini kan tempat untuk menaruh nama lengkap ya. Jadi kita bisa kasih nama. Untuk nama kotaknya itu jadi nama lengkap. Lalu tooltip juga saya mau taruh nama lengkap ya. Lalu kita close dulu. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik di sini ya. Nah, nanti penerima itu bisa langsung klik
tuh untuk mengisi. Ya, gitu. Nah, lalu kalian perhatikan ya, kalau saya taruh kursor di atas kotak, tuh muncul tulisan nama lengkap. Ini yang tadi tooltip tadi ya. Coba saya mau edit lagi. Klik 2 kali. Nah, tooltip ini. Nah, lalu kita lanjut ke selanjutnya, ini kita bisa mengatur tampilannya. Kita bisa buat ada bordernya, jadi ada garis di pinggir-pinggir kotaknya. Kita juga bisa mewarnai kotaknya. Kalau yang sekarang kan transparan ya, kalian bisa atur di sini. Kita juga bisa atur untuk fontnya. Jadi nanti saat penerima mengisi itu fontnya udah langsung otomatis sesuai yang kita atur di sini ya. Ukurannya juga kita bisa atur. Sebaiknya sih ukuran jawaban dan ukuran pertanyaan itu sama ya. Kalian bisa cek misalnya di sini nih. Kalian blok. Nah, kan bisa kelihatan ya ukurannya 14.03. Jadi untuk jawabannya juga disamain ya supaya rapi. 14 gitu. Nah, lalu di option ini ada pengaturan untuk rata kiri, rata kanannya. Lalu di sini kita bisa atur untuk multi line dan scroll. Jadi kalau kita nyala ini dua-duanya, terus jawaban di sini tuh panjang, itu kita bisa scroll ya. Coba saya close dulu, saya mau tunjukkan. Nah, ini misalnya jawabannya itu panjang. Nah, jadi nanti bisa tuh ya, bisa di scroll. Tuh. Edit lagi, klik 2 kali. Saya mau nggak pakai itu karena kan ini nama lengkap nggak panjang banget ya harusnya. Kita juga bisa membatasi batas huruf. Jadi kalau kita di sini atur 10, di sini hurufnya nggak bisa melebihi 10 ya. Lalu format, di sini kita bisa atur format dari kotak ini ya. Di sini ada pilihan number, jadi cuma bisa isi nomor, nggak bisa huruf. Lalu ada persenan, lalu ada tanggal, waktu, dan spesial ya. Gitu. Jadi kalau yang nama lengkap ini kita pilih none aja. Nah, lalu untuk tanggal lahir, ini kita atur dulu namanya ya. Nah, lalu di format, karena kan tanggal lahir ya, jadi di sini kita pilih date ya, alias tanggal. Kita bisa atur untuk formatnya. Saya biasanya yang ini, tuh ya, supaya nanti gini tampilannya. Kalau yang begini, ini begini, ada juga yang begini ya, terserah kalian. Saya suka yang ini. Lalu di close, nah nanti supaya kurang lebih begini ya. Ini Jakarta. Tanggal lahir, bisa diketik sendiri. Bisa begitu, atau bisa tekan ada gambar kalender nih di pojok kanan ya. Nah, tinggal dipilih tuh. Gitu. Bagus banget ya. Untuk umur, kita edit lagi, klik 2 kali, kita atur namanya. Nah, untuk formatnya itu angka ya, karena kan dia umur. Jadi nanti penerimanya nggak bisa nih ketik. Ini saya lagi ngetikin huruf, nggak bakal masuk di sini, harus angka ya. Gitu. Oh ya, agar nggak ada koma begini, kita edit lagi, klik 2 kali, lalu ke format. Nah, decimal place-nya ini kita pilih 0. Close. Nah, kan gitu ya. Nah, lalu untuk jenis kelamin saya mau yang jenisnya radio button ya. Jadi penerimanya itu cuma bisa memilih satu jawaban ya. Coba saya contohkan ya di sini. Lalu saya tambahin teks dulu di sampingnya. Laki. Lalu tambahin lagi radio buttonnya di samping sini. Lalu kita tambahin teks perempuan. Untuk mengatur posisinya kita tahan klik di garis sini ya di samping. Coba kita lihat hasilnya. Tuh ya. Jadi cuma bisa pilih satu gitu. Lalu untuk status pernikahan ini saya mau yang jenisnya itu pilihan ganda gitu ya. Jadi coba kita edit lagi. Pilih yang ini ya, drop down. Lalu kita taruh di sini.
klik 2 kali, kasih nama dulu, status. Lalu ke option, kita di sini taruh pilihannya ya. Yang pertama sudah kawin, add. Pilihan yang kedua itu belum kawin, add. Lalu pilihan ketiga itu janda atau duda. Nah, begini ya. Kita juga bisa atur posisinya, misalnya yang janda ini mau taruh di atas, kita klik lalu tekan up. Nah, begini ya. Ini saya mau dia paling bawah aja. Lalu ini di atas. Nah, begini. Lalu di format ini pilih none. Lalu kita close. Jadi nanti si penerimanya itu nih, tinggal diklik. Lalu di sini nih ada pilihannya ya. Jadi tinggal dipilih ya. Sama yang pendidikan terakhir juga saya mau buat yang seperti ini ya. Jadi ini tinggal di copy paste aja ya. Ctrl C, Ctrl V. Taruh di bawah sini. Lalu klik 2 kali. Kita atur untuk namanya ini adalah pendidikan. Lalu untuk pilihannya ini saya mau hapus dulu. Nah, sini kita atur misalnya SMA, enter, D3, enter, S1, enter, S2 misalnya. Gitu ya. Lalu close. Jadi nanti penerimanya. Oh ya, untuk menghilangkan biru-biru ini tekan di sini ya. Tuh. Jadi penerimanya itu nanti tinggal pilih deh. Untuk status pendidikan terakhirnya ya. Gitu. Oh ya, ini kan kegedean ya tulisannya. Kita bisa atur langsung berbarengan ya, nggak harus satu-satu. Jadi kita ini klik di sini, lalu tekan tombol kontrol di keyboard kalian ya, ditahan, terus klik juga di sini. Lalu klik kanan, properties, appearance. Nah, untuk size-nya kita hapus ya, 14 gitu. Nah, sekarang ukurannya udah nggak gede lagi ya, udah sama kayak yang lain. Yang lain kan 14 juga ya. Gitu deh ya. Kurang lebih untuk nomor telepon sih sama ya, yang ini text field. Nah, lalu untuk ininya nomor HP, formatnya none, close. Untuk alamat ini option multiline, scrollnya juga dinyalain, formatnya none, close. Nah, lalu selain kotak-kotak yang jenis tadi, ada juga kotak yang seperti ini nih untuk centang ya, gitu. Jadi untuk dicentang ya, gitu. Lalu ada juga yang pilihan gandanya itu dalam bentuk daftar ya, kayak ini misalnya option misalnya. Nah, itu ya, jadi begini gitu. Lalu ada juga yang kotak untuk agar penerima itu bisa mengupload gambar ya ke dalam dokumen PDF. Nah, jadi nanti penerima kalau klik di sini, nah itu langsung terbuka file Explorer ya untuk mengupload gambar. Nah, gitu misalnya. Lalu ada juga tempat untuk menaruh tanda tangan digital ya. Ada juga tempat untuk menaruh tanggal atau kalender. Ini. Tuh, jadi begitu. Nah, jangan lupa kalau formulirnya itu mau dikirim ke orang lain, ini dihapus dulu ya jawaban-jawabannya. Jadi ke sini dimatiin edit all-nya, dihapus, dikosongin, juga dikosongin, kosongin. Oh ya, ini kan nggak bisa dikosongin ya, berarti kalian itu di pengaturannya, coba kita ke edit, klik 2 kali, di option. Nah, ini jangan dipilih ya. Jadi kita pilih di kosong gitu, lalu close. Supaya bisa kosong. Sama ini juga. Jadi kita klik di tempat kosong, close gitu ya. Nah, ini juga dikosongin. Gitu ya. Lalu kita save deh di sini ya, save. Nah, simpen di sini misalnya. Namanya misalnya form lamaran. Save. Coba kita lihat hasilnya ya. Saya bukanya menggunakan browser aja ya.
Karena orang-orang kebanyakan sekarang buka PDF itu pakai browser ya. Jadi saya penerima nih ya. Saya buka nih PDF-nya gitu kan. Nah, saya tinggal isi deh. Nama lengkap, Fahmi. Tempat tanggal lahir. Gitu. Itu, umur. Laki-laki, perempuan, status pernikahan. Sudah kawin. Pendidikan terakhir, S2, gitu kan. Nomor telepon. Alamat, gitu. Gitu, jadi enak. Gimana? Gampang banget kan? Dan pilihan yang lengkap untuk mengatur formulir sesuai yang kita mau itu memang membantu banget ya. Selain bisa membuat formulir yang bagus dan rapi, dengan PDF Elemen kita juga bisa mengedit teks dan gambar dalam dokumen PDF dengan bebas, masukin tanda tangan, watermark, dan background, kunci PDF pakai password agar tidak bisa diedit, menggabung beberapa PDF jadi satu, mengecilkan ukuran PDF tanpa merusak kualitasnya, rubah PDF ke format lain, dan masih banyak lagi fitur-fitur berguna lainnya. Karena memang aplikasi PDF Elemen ini adalah aplikasi editor PDF all-in-one lengkap yang bisa memenuhi semua kebutuhan kalian dalam mengurus dokumen-dokumen PDF. Dengan semua fitur itu, wajar aja PDF Elemen ini enggak sepenuhnya gratis ya. Kalian bisa pakai versi gratis, tapi ada beberapa fitur yang dibatasi. Setahu saya sih nggak ada aplikasi editor PDF yang gratis yang punya fitur selengkap ini dan semudah ini digunakan. Makanya untuk kalian yang memang sering berurusan dengan dokumen PDF, saran saya coba deh gunakan PDF Elemen ini. Saya yakin pekerjaan dan tugas-tugas kalian bisa lebih cepat selesai. Kualitas PDF Elemen ini sudah terbukti ya, karena sudah lebih dari 2 juta pengguna di 120 negara yang menggunakan PDF Elemen. Dan juga sudah memenangkan banyak penghargaan. Jadi silakan dicoba dulu dengan versi gratisnya. Lalu kalau memang dirasa perlu nih aplikasi ini, silakan beli aja. Caranya tekan link download yang ada di deskripsi atau di pin komen, lalu klik buy now. Setelah itu pilih mau berlangganan 4 bulan, setahun, atau beli yang seumur hidup. Lalu kalau kalian mau lebih paham dengan semua fitur di PDF Elemen ini, agar nantinya juga pekerjaan kalian jadi lebih cepat selesai, saran saya tonton deh video yang atas ini. Di situ saya bahas semua fitur-fitur dari PDF Elemen ini dengan lengkap dan jelas ya. Langsung aja ditekan. Oke, saya Fahmi Hidayat. Thank you for watching. Jangan lupa ngopi and see you soon.